Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di channel Naya Story. Terima kasih sudah mampir dan menonton video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Di sini, kita akan berbagi kisah-kisah menarik, penuh emosi, dan pastinya bikin kalian terbawa perasaan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita terbaru dari Naya Story. Yuk, langsung aja kita masuk ke cerita hari ini. Aku syok. Suami menikahi aku hanya demi mendapatkan harta warisan keluarganya. Ku buat ia menyesal setelah tega menceraikanku. Aku masih ingat hari itu. Hari ketika perutku kosong, dompetku kering, dan dunia rasanya menelanku bulat-bulat. Aku hanyalah perempuan biasa, hidup dari gaji serabutan sebagai penjaga toko pakaian bekas, tidur di kosan sempit dengan dinding yang bisa kudengar napas tetangga. Setiap malam, aku berbaring dengan perasaan penuh keraguan tentang apa yang akan kulakukan esok hari. Tapi hidup punya cara aneh untuk menjebakku ke dalam cerita yang tak pernah kubayangkan. Saat itu, aku berdiri di depan toko, mataku menatap kosong pada langit yang mendung, menanti hujan yang selalu datang sebagai pengingat betapa sulitnya hari-hari ini. Hujan seperti memberi ruang untuk pikiranku berlarian, mengingat betapa aku terkadang merasa seolah aku sudah kalah. Pekerjaan ini bukan untukmu, Anjani. Kamu lebih dari ini, kata suara ibu di kepalaku, meski dia sudah lama pergi. Tapi rasanya, aku masih merasakan dampak kata-kata itu. Dia selalu ingin aku menjadi lebih. Tapi hidup tak memberi ruang untuk mimpi-mimpi besar. Toko tempat aku bekerja adalah satu-satunya tempat yang memberiku uang. Gaji tak seberapa, tapi cukup untuk bertahan. Meskipun setiap bulan aku harus merogoh lebih dalam ke dalam kantong yang sudah semakin tipis. Aku hanya ingin sesuatu yang lebih dari ini, bahkan jika itu hanya selembar harapan yang bisa aku genggam. Sore itu, hujan mulai turun deras. Aku mendengar pintu toko terbuka. Biasanya, pelanggan datang hanya ketika toko sedang ramai, tapi kali ini, suara langkah kaki yang berat itu tak seperti pelanggan biasa. Seorang pria memasuki toko, mengenakan jas hitam, dengan wajah yang tak asing, namun aku yakin aku belum pernah bertemu dengannya. Dia menatapku, dan seketika itu, dunia di sekitar kami seperti berhenti berputar. Ada sesuatu yang berbeda pada tatapannya, bukan hanya sekedar pandangan biasa. Permisi, Anjani. Pria itu berbicara dengan suara yang dalam, suara yang membuatku sedikit terkejut. Namanya, Bayu. Ternyata, dia adalah salah satu pemilik cabang toko besar yang sering dibicarakan di kalangan teman-temanku. Ya, jawabku, sedikit ragu, dengan hati yang mulai berdebar. Aku ingin bicara denganmu, katanya, senyum tipis terukir di wajahnya. Senyum itu, ada sesuatu yang memikat, namun membuatku merasa was-was. Bayu duduk di kursi yang kosong di sudut toko. Aku tetap berdiri, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pekerjaan ini sudah sangat membuatku lelah. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang akan terjadi dalam hidupku? Aku tidak tahu. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Aku melihat potensimu, Anjani. Aku ingin menawarkan sesuatu yang lebih baik." "Apa maksudmu?" tanyaku dengan hati yang berdebar. Ada sesuatu dalam kalimatnya yang membuatku merasa ini bukan hanya tentang pekerjaan biasa. Bayu tersenyum lebih lebar, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang menggoda, namun juga menyisakan rasa takut. "Aku ingin kamu menjadi bagian dari proyek baru yang akan aku bangun. Tapi lebih dari itu, aku melihat sesuatu dalam dirimu yang lebih dari sekedar penjaga toko. Aku ingin memberi kamu kesempatan untuk meraih lebih." Aku terdiam, kebingunganku semakin besar.
Kenapa aku? Apa yang membuatnya begitu yakin tentang diriku? Maaf, tapi aku hanya seorang penjaga toko, Bayu. Tidak lebih, kataku, berusaha menghindari tatapannya yang semakin dalam, semakin membingungkan. Terkadang, kita tidak menyadari betapa besar potensi yang kita miliki sampai orang lain melihatnya untuk kita. Aku melihatnya, Anjani, jawab Bayu, suaranya pelan namun penuh makna. Aku hanya terdiam. Apakah ini hanya sebuah tawaran kosong? Ataukah ini adalah kesempatan yang benar-benar bisa mengubah hidupku? Saat itu, aku tidak tahu jawabannya. Yang ku tahu, hari itu, dunia yang terasa sempit dan suram, seolah memberi secercah harapan. Aku hanya tidak tahu, apakah itu harapan yang tepat, atau jebakan yang akan menghancurkanku. Namaku Ayu. Umurku 24 tahun, bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan kecil yang tak pernah memberi banyak kesempatan. Hidupku sederhana, bahkan cenderung membosankan. Setiap hari, aku hanya mengurus dokumen, mengetik email, dan menghitung hari-hari yang berlalu tanpa ada yang istimewa. Terkadang, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku akan terus menjalani hidup seperti ini, terjebak dalam rutinitas tanpa arah yang jelas. Namun, semuanya berubah pada suatu sore yang tidak pernah aku duga. Aku sedang berjalan pulang dari kantor, melangkah pelan di sepanjang trotoar, ketika sebuah mobil mewah berhenti di depanku. Mobil itu mengkilap, dengan plat nomor yang terkesan eksklusif. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita parubaya turun dengan langkah anggun. Rambutnya disisir rapi, mengenakan gaun berwarna biru muda yang tampak mahal. Matanya tajam, namun ada kehangatan yang tak bisa disembunyikan di balik tatapannya. "Maaf, Nona," suaranya lembut namun tegas. "Bolehkah saya berbicara dengan Anda sebentar?" Aku terkejut, tak tahu harus berbuat apa. Mungkin dia hanya ingin menanyakan arah, atau sesuatu yang sederhana. Namun, aku salah. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Ibu Rina, seorang pengusaha yang cukup dikenal di kota ini. Setelah beberapa sapaan formal, ia langsung mengungkapkan maksud kedatangannya. "Saya ingin menawarkan Anda pekerjaan," katanya, tanpa basa-basi. "Tapi sebelum itu, izinkan saya bertanya, apakah Anda punya pengalaman dalam dunia pernikahan?" Aku tercengang mendengarnya. "Pernikahan? Maksud Ibu, pekerjaan apa yang berhubungan dengan pernikahan?" tanyaku bingung. Ibu Rina tersenyum tipis, seolah sudah menduga akan ada banyak pertanyaan. "Sederhana saja. Saya mencari seorang wanita yang bersedia menjadi istri kontrak bagi keponakan saya. Ini pekerjaan dengan imbalan yang sangat menguntungkan. Anda hanya perlu menikahinya untuk sementara waktu, demi memenuhi syarat dari warisan yang harus ia dapatkan. Kakek keponakan saya, seorang Taipan kaya, hanya akan memberikan warisan kepada orang yang menikahinya." Aku terdiam. Istri kontrak. Aku mencoba memahaminya. "Maksud Ibu, saya harus menikah dengan pria yang bahkan tidak saya kenal, hanya untuk memenuhi persyaratan warisan?" Ibu Rina mengangguk, wajahnya serius. "Keponakan saya, Reza, adalah satu-satunya calon penerima warisan tersebut. Namun kakeknya memiliki satu syarat. Reza harus menikah sebelum warisan itu jatuh kepadanya. Namun, Reza tidak ingin menikah dengan sembarang orang. Dia membutuhkan seseorang yang bisa diajak bekerja sama dalam hal ini, seseorang yang tidak akan terikat secara emosional, hanya formalitas." "Dan Anda berpikir saya bisa melakukan itu?" tanyaku, masih merasa tidak percaya. "Ayu, Anda seorang wanita yang pintar. Anda bisa melakukan ini. Kami akan memberikan Anda semua yang Anda butuhkan. Uang, fasilitas, bahkan rumah jika Anda mau. Cukup menikah dengan Reza selama setahun, lalu Anda bebas. Tidak ada yang rumit," jawab Ibu Rina, suaranya semakin meyakinkan. Aku terdiam, meresapi setiap kata yang baru saja diucapkan. Tentu saja, tawaran ini terdengar sangat menggiurkan. Siapa yang tidak ingin hidup nyaman, bebas dari beban finansial, dengan semua kemewahan yang dijanjikan? Tapi ada satu hal yang mengganjal di pikiranku.
Apakah aku siap menjadi bagian dari permainan semacam ini? Apakah aku bisa menahan diri untuk tidak jatuh cinta pada pria yang hanya aku kenal sebagai bagian dari kontrak? Dan jika saya menolak, tanyaku, mencoba mencari tahu apakah ada pilihan lain. Ibu Rina menatapku tajam. Jika Anda menolak, maka kesempatan ini akan hilang begitu saja. Anda mungkin tidak akan pernah menemukan peluang sebesar ini lagi. Tapi, jika Anda setuju, hidup Anda akan berubah. Semua bisa Anda dapatkan. Aku menghela napas panjang. Hati kecilku berkata tidak. Namun ada sesuatu dalam tawaran ini yang menggoda. Aku bisa keluar dari kehidupan yang penuh tekanan ini. Aku bisa mendapatkan semua yang kuinginkan. Tolong pikirkan baik-baik, Ayu, kata Ibu Rina, menatapku dengan penuh arti. Keputusan ada di tangan Anda. Aku menunduk, bingung. Apakah ini kesempatan yang tak boleh aku lewatkan? Atau justru, apakah ini jebakan yang akan menghancurkan hidupku? Tapi satu hal yang aku tahu, tak ada yang mudah dalam hidup ini. Terkadang, kita harus mengambil langkah besar untuk meraih impian. Meskipun itu berarti menanggalkan harga diri. Aku menatap Ibu Rina, lalu berkata dengan suara yang bergetar, "Saya akan mempertimbangkan tawaran Anda." "Bagus," jawab Ibu Rina, senyumnya semakin lebar. "Saya tahu Anda akan membuat keputusan yang bijak. Saya akan menghubungi Anda dalam beberapa hari ke depan." Saat wanita itu pergi, langkahnya begitu mantap, aku merasa jantungku berdebar kencang. Aku baru saja terjerat dalam permainan yang lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Akankah aku bisa keluar dari sini tanpa terluka? Atau justru ini awal dari semua masalah baru dalam hidupku? Aku menghabiskan beberapa hari setelah pertemuan itu dengan perasaan campur aduk. Aku tidak bisa berhenti memikirkan tawaran Ibu Rina. Di satu sisi, pikiranku berkata bahwa itu adalah penipuan besar, permainan yang akan menghancurkan hidupku. Di sisi lain, ada bagian dari diriku yang merasa seperti ini adalah kesempatan yang tak bisa kuabaikan. Aku kembali ke rutinitasku yang membosankan, bekerja di toko, mengatur barang dagangan, melayani pelanggan yang datang dan pergi. Setiap kali seseorang masuk, aku tersenyum, meski pikiranku jauh dari sana. Apakah aku benar-benar bisa melakukan ini? Menjadi istri kontrak? Menjalani hidup dengan pria yang hanya aku kenal dari cerita? Hari itu, saat aku sedang menata rak sepatu, tiba-tiba pintu toko terbuka. Aku menoleh, dan di sana, berdiri Ibu Rina dengan senyum yang lebar, seolah-olah dia sudah tahu bahwa aku akan setuju. Dia mengenakan jas biru tua, dan tangan kanannya memegang sebuah map tebal. "Halo, Ayu," sapanya, suaranya tetap lembut namun penuh keyakinan. "Boleh kita berbicara sebentar?" Aku menelan ludah. "Ibu Rina, ada apa lagi?" tanyaku, mencoba terdengar santai, meski jantungku berdebar keras. Ibu Rina melangkah masuk, meletakkan map itu di atas meja di depanku, dan membuka beberapa lembar dokumen. "Aku tahu kamu mungkin berpikir ini semua hanya kebetulan atau bahkan penipuan. Tapi aku di sini untuk menunjukkan padamu bahwa ini serius." Dia menunjuk ke dokumen-dokumen yang tergeletak di meja. "Ini adalah kontrak antara keluarga kami dan keluarga Reza. Di sini tertulis bahwa kamu akan diberi kompensasi sebesar 100 juta rupiah setelah menikah dengan Reza selama 1 tahun. Aku terbelalak. 100 juta rupiah. Itu adalah jumlah yang bahkan tidak pernah bisa kubayangkan dalam hidupku. Itu cukup untuk membeli rumah kecil, atau memulai bisnis yang bisa membebaskanku dari semua masalah keuangan yang selama ini menghantuiku. 100 juta? Aku mengulang kata-kata itu. Suaraku hampir tak terdengar. Tapi, apa ini benar-benar legal? Maksud ibu, apa yang akan saya lakukan setelah setahun? Apa yang akan terjadi setelah pernikahan ini berakhir? Ibu Rina tersenyum tipis, seolah dia tahu aku akan bertanya itu. Jangan khawatir, Ayu, semua sudah diatur. Setelah pernikahan berakhir, kamu bebas. Tidak ada ikatan lagi, dan kamu bisa melanjutkan hidupmu seperti semula. Semua yang kamu butuhkan, uang, tempat tinggal,
bahkan kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru, semuanya akan ada di tanganmu. Aku menatap dokumen itu dengan penuh keraguan. Tapi ada sesuatu di dalam diriku yang mulai goyah. 100 juta rupiah. Itu cukup untuk membayar utang-utangnya, untuk membantu ibu yang sakit, bahkan bisa memberi Rafa kehidupan yang lebih baik. Dan yang lebih mengganggu, semakin lama aku menatap dokumen itu, semakin aku merasa terjebak dalam permainan yang sulit untuk dihindari. Aku tahu kamu masih ragu, kata Ibu Rina, mengalihkan perhatianku dari dokumen itu. Tapi percayalah, ini adalah kesempatan langka yang tidak akan datang 2 kali. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang masa depan yang bisa kamu tentukan sendiri. Aku bisa merasakan nafasnya yang berat, seolah ingin menekankan setiap kata yang diucapkannya. Bayangkan, Ayu, setelah pernikahan ini, kamu akan bebas. Kamu akan mendapatkan kebebasan finansial, dan tidak ada lagi kekhawatiran tentang masa depan. Semua akan terjamin. Aku merasa terperangkap dalam kata-katanya. Apa yang sebenarnya Ibu Rina inginkan dariku? Mengapa dia begitu yakin aku akan setuju? Tapi di sisi lain, aku juga merasa bahwa hidupku akan berubah selamanya jika aku menolaknya. 100 juta. Cukup untuk mengubah segalanya. Aku menundukkan kepala, mencoba mencerna semua informasi ini. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Ibu Rina tersenyum, matanya bersinar penuh harapan. Sekarang, kamu hanya perlu menandatangani kontrak ini. Setelah itu, kamu akan dihubungi oleh Reza. Ia akan menjelaskan semuanya lebih lanjut. Tapi ingat, setelah kamu setuju, semuanya akan berjalan cepat. Aku mengambil pena yang ada di meja dan mulai menandatangani dokumen itu, meski ada ketegangan yang mengalir di setiap gerakan tanganku. Apakah aku membuat keputusan yang salah? Atau ini adalah langkah pertama untuk meraih kebebasan yang aku impikan? Hari itu, aku akhirnya bertemu dengan pria yang menjadi bagian dari kesepakatan ini, Raihan. Sejujurnya, aku merasa cemas dan takut. Aku tahu sedikit tentang dia dari cerita Ibu Rina. Seorang pria muda yang tampan, kaya raya, dan terjebak dalam perjanjian keluarga yang memaksanya untuk menikah. Seorang pria yang sangat berbeda dariku. Aku duduk di kafe yang disarankan Ibu Rina, menunggu dengan perasaan gelisah yang semakin meningkat. Aku mengatur napasku, berusaha untuk tetap tenang meski jantungku berdetak kencang. Tiba-tiba, pintu kafe terbuka, dan dia masuk. Raihan. Pria itu melangkah dengan kepercayaan diri yang tak terbantahkan. Bajunya rapi, rambutnya tertata sempurna, dan wajahnya hampir tampak seperti milik seorang dewa. Tetapi ada sesuatu yang dingin dalam tatapannya, sesuatu yang membuatku merasa seperti aku sedang dihakimi tanpa alasan. Ia mengamati sekitar, lalu matanya berhenti tepat pada diriku. Jadi, ini dia, suara Raihan begitu rendah dan tajam, seperti pedang yang mengiris ketenangan. Ayu. Aku menatapnya, berusaha untuk tidak memperlihatkan ketidaknyamananku. Ya, saya Ayu, jawabku, sedikit ragu. Aku berusaha tersenyum meski mulutku terasa kering. Dia duduk di hadapanku dengan gerakan yang tenang namun penuh kekuatan. Ibu Rina tidak pernah bilang kalau kamu berbeda dari yang saya bayangkan. Katanya, suaranya dingin. Seharusnya kau tahu, ini bukan tentang cinta. Ini hanya tentang perjanjian. Jadi, tolong jangan membuatnya lebih rumit dari yang sudah ada. Kata-katanya membuat udara di sekitar kami terasa semakin berat. Aku menggigit bibir, berusaha menahan emosi. Saya tahu, jawabku dengan suara setenang mungkin. Tapi saya juga manusia, Raihan. Saya punya perasaan, dan saya tidak akan diperlakukan seperti objek. Dia menatapku lebih tajam lagi, seolah sedang membaca setiap inci dari diriku, mengukur kelemahanku. Perasaan? Oh, itu lucu, katanya dengan nada mengejek. Kita berdua tahu ini bukan tentang perasaan. Ini tentang uang, tentang warisan, tentang apa yang harus dilakukan karena keluarga. Aku merasa seperti api mulai menyala di dalam dadaku. Tapi saya masih manusia, kataku, sedikit lebih tegas. Saya bukan alat,
Dan saya tidak akan membiarkan diri saya dihina hanya karena sebuah perjanjian. Raihan menghela napas panjang, seolah frustrasi dengan jawabanku. Tentu, Ayu, kamu manusia. Tapi jangan salah paham, saya tidak membutuhkan istri. Saya hanya butuh tanda tangan untuk warisan itu, dan kamu hanya alat untuk itu. Kata-katanya menyakitkan, tapi aku mencoba untuk tetap tenang. Jadi, ini hanya tentang itu, tentang uang dan warisan, bukan tentang saya. Dia menyeringai, matanya masih penuh kebencian. Tepat sekali. Tidak lebih, tidak kurang. Aku merasa ada sesuatu yang tumbuh dalam diriku, rasa marah yang mulai tak terkendali. Aku menahan napas, mencoba untuk tidak meledak. Kalau begitu, Raihan, saya hanya ingin kamu tahu satu hal. Saya tidak akan tunduk pada sikapmu. Saya bukan siapa-siapa dalam hidupmu, dan saya tidak akan menjadi orang yang kamu hina. Raihan tertawa sinis. Seperti aku hanya seonggok lelucon yang tidak penting. Kau pikir aku peduli? Katanya. Aku sudah lelah dengan semua ini. Jadi, ayo selesaikan ini, tanda tangan dan semuanya beres. Aku menatapnya dengan mata yang penuh amarah. Aku tidak akan membiarkan diriku dipermalukan seperti ini. Aku punya pilihan, dan ini bukan pilihan yang akan aku sesali. Raihan terdiam sejenak, seolah tak mengharapkan reaksi seperti itu dariku. Mata kami bertemu, dan dalam sekejap, aku bisa merasakan ketegangan yang memenuhi ruangan. Meski dia mencoba untuk tidak menunjukkan perasaan apapun, aku bisa merasakan bahwa dia mulai meragukan segala yang ada dalam dirinya, terutama perannya dalam permainan ini. Tapi aku tahu satu hal, aku sudah berada di jalan yang sangat sulit, dan Raihan adalah bagian dari perjalanan ini. Tapi aku tidak akan membiarkan kebencian dan penghinaan menguasai hidupku. Apapun yang terjadi, aku harus menemukan cara untuk keluar dari permainan ini dengan kepala tegak. Meskipun itu berarti berjuang dengan semua yang ada dalam diriku. Kami berdua terdiam dalam keheningan yang mematikan, masing-masing mencerna kata-kata yang baru saja terlontar. Raihan, dengan sikapnya yang arogan, dan aku, dengan keberanian yang baru saja kutemukan dalam diriku. Hari itu datang juga, hari pernikahan yang seharusnya menjadi momen sakral bagi dua insan yang saling mencinta. Tapi bagiku dan Raihan, ini hanyalah kontrak. Sebuah drama yang harus kami lakoni demi uang dan warisan. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih sederhana pilihan Ibu Rina. Bukan karena aku tak suka yang mewah, tapi karena aku tahu ini bukan pernikahan yang sesungguhnya. Pintu ruang rias terbuka. Raihan masuk, mengenakan setelan jas hitam yang membuatnya terlihat makin dingin, makin tak terjangkau. Ia menatapku singkat, lalu bersuara pelan namun tegas. Ingat, ini cuma 6 bulan. Jangan berharap lebih. Aku menoleh perlahan, menatap matanya yang nyaris tanpa ekspresi. Aku tahu, jawabku tenang. Aku juga gak pernah bermimpi menikah dengan pria yang bahkan tak bisa menatapku tanpa sinis. Tatapannya mengeras. Tapi ia tak menjawab. Mungkin ia tak menyangka aku akan membalas kata-katanya dengan ketegasan. Aku hanya tersenyum tipis dan menunduk. Tak ingin membuang tenaga untuk perdebatan yang tak perlu. Bagiku, ini hanyalah peran. Sama seperti untuknya. Di pelaminan, kami duduk berdampingan. Kilatan kamera memenuhi ruangan. Para tamu tersenyum, mengucapkan selamat. Padahal tak ada yang tahu, senyum yang kulukis di wajahku adalah senyum paling palsu yang pernah kumiliki. Ayu, senyum dong, bisik Raihan, sambil pura-pura menggenggam tanganku. Aku menoleh pelan dan menyeringai kecil, penuh sindiran. Kau juga. Kau kelihatan seperti pria yang baru kehilangan saham, bukan baru menikah. Ia menatapku tajam tapi tidak berkata apa-apa. Tangannya menggenggam lebih erat, kali ini bukan pura-pura. Seolah ingin menunjukkan siapa yang punya kuasa di antara kami. Tapi aku tak gentar. Malam itu, di rumah mewah yang kini, secara kontrak, menjadi tempat tinggalku, Raihan mengatur batas-batas. Kamar terpisah. Privasi mutlak. Jangan pernah ikut campur urusanku. Dan jangan coba-coba bersikap seperti istri.
Aku berdiri di ambang pintu kamar, memeluk selimut yang kubawa dari kos lama. Tenang saja. Aku bahkan gak pernah berharap lebih dari ini, kataku datar. Kau pikir aku mau menyentuh pria yang bahkan tak tahu cara menghormati perempuan? Raihan melirik tajam, lalu menutup pintu kamar dengan suara keras. Aku menarik napas panjang. Hari pertama sebagai istri kontrak telah dimulai. Dan aku tahu, 6 bulan ke depan akan menjadi badai yang entah akan membentukku atau menghancurkanku. Hari-hari terasa seperti salinan satu sama lain. Pagi yang sepi, siang yang hampa, malam yang dingin. Kami tinggal serumah, tapi seperti dua planet berbeda yang tak pernah berotasi dalam orbit yang sama. Aku bangun lebih dulu, memasakkan sarapan yang selalu dibiarkan dingin di meja. Lalu berangkat kerja paruh waktu di toko kecil milik tetangga kompleks. Sementara Raihan, ia selalu pulang larut. Kadang bau alkohol menempel kuat di tubuhnya. Kadang ia bahkan tak pulang sama sekali. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Aku menyajikan sop hangat dan nasi di meja makan seperti biasa, masih menyisakan harapan kecil bahwa mungkin malam ini dia akan pulang lebih awal. Tapi jarum jam berdetak melewati pukul 10, lalu 11. Dingin mulai merambat ke kulit. Makanan itu pun kembali kututup dengan kain bersih dan kutinggalkan. Pukul 2 dini hari. Suara pintu terbuka keras membuatku terbangun. Aku keluar kamar, melihat Raihan berjalan terpincang masuk rumah, setengah mabuk. Bajunya kusut, dasinya terlepas menggantung. Raihan, aku menghampiri, mencoba menahan lengannya agar tidak jatuh. Kau kenapa? Dia menepis tanganku kasar. Jangan sok perhatian, katanya serak. Aku nggak minta kau menunggu. Bukan karena aku ingin menunggumu, tapi karena kita tinggal serumah, dan aku bukan batu, kataku tajam, menahan gemetar dalam dada. Raihan menatapku, matanya merah. Kau mulai merasa jadi istri sungguhan, ya? Aku diam. Nafasku pendek. Dadaku panas. Tidak, kataku lirih. Aku hanya merasa masih manusia. Dan kau tidak berhak memperlakukan siapapun seperti ini, bahkan orang yang kau bayar sekalipun. Ia tertawa kecil, sinis. Bagus. Kau sadar juga akhirnya. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan jejak lumpur di lantai marmer. Aku hanya bisa berdiri diam, menggigit bibirku agar tak menangis. Tapi air mata tetap jatuh. Bukan karena sakit hati, tapi karena rasanya seperti tinggal di rumah yang temboknya tebal tapi hatinya kosong. Malam itu aku tahu, kontrak ini lebih dari sekadar kertas. Ini ujian, bukan hanya tentang cinta, tapi harga diri. Dan aku mulai mempertanyakan, siapa sebenarnya yang lebih hancur dalam hubungan ini? Aku yang dibayar untuk bertahan, atau dia yang membayar demi menolak rasa sepi? Malam itu angin berhembus kencang. Tirai jendela kamar berkibar liar, dan suara gerimis memukul genteng seperti detak waktu yang menekan dada. Aku belum tidur. Entah kenapa, ada firasat aneh yang membuatku gelisah. Seakan-akan malam ini akan ada sesuatu yang berubah. Pintu depan tiba-tiba terbuka keras. Aku melonjak dari ranjang. Raihan, panggilku sambil berjalan tergesa ke arah ruang tamu. Dia berdiri di ambang pintu, jaketnya setengah terbuka, dan wajahnya berdarah. Ada sobekan panjang di pelipis, dan aliran merah tipis turun ke rahangnya. Wajahnya pucat, tapi matanya masih menantang malam. Astaga Raihan, kamu kenapa? Tanyaku panik. Dia hanya mendesah, lalu menurunkan tubuhnya ke sofa. Cuma preman tolol yang ganggu sopirku. Aku turun tangan. Kena satu bogem. Aku mendekat cepat, lututku gemetar saat duduk di sebelahnya. Tunggu, aku ambil kotak P3K. Suaraku terbata. Tak menunggu persetujuan, aku kembali dengan kapas, antiseptik, dan perban. Jemariku gemetar saat membersihkan lukanya. Napasnya kasar, tapi ia tak mengeluh. Hanya diam memandangku. Lalu, tanpa kusadari, kami berdekatan, dan hening itu terasa mengguncang lebih dari teriakan. Maaf kalau perih.
gumamku, menekan lembut lukanya dengan kapas basah. Dia masih diam. Tapi pandangannya berbeda. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, tidak ada kebencian di matanya. Tidak ada sinis, tidak ada tembok. Yang kulihat malam itu hanyalah seorang pria. Terluka, kelelahan, dan entah kenapa rapuh. Aku nggak biasa dilayani kayak gini, ujarnya pelan, seperti suara orang yang tidak tahu bagaimana caranya jujur. Aku menatapnya, mencoba menyelami arti kata-katanya. Aku juga nggak biasa mengobati orang yang selalu menatapku seolah aku sampah. Balasku, setengah tertawa getir. Raihan menunduk, lalu tertawa pendek, hambar, tapi nyata. "Touche," katanya. Kami diam. Tapi keheningan itu tak lagi menggigit. Ada sesuatu yang berubah malam itu. Seperti retakan kecil yang muncul di dinding es antara kami. Tak cukup besar untuk mencairkan semuanya. Tapi cukup untuk membuatku tahu bahwa meski ia terlihat dingin dan kuat, Raihan ternyata juga bisa berdarah. Dan di balik semua keangkuhan itu, ia pun manusia. Sejak malam itu, suasana di rumah berubah. Bukan drastis, tapi perlahan, seperti musim yang berganti tak kentara. Raihan mulai pulang lebih awal. Kadang, dia hanya duduk di ruang tamu, menggulir layar ponselnya, sementara aku sibuk di dapur. Tapi setidaknya, kami mulai bicara. "Teh hangat?" tawarku suatu malam. Raihan menoleh sekilas dari sofa. Ia mengangguk, lalu menepuk sisi kosong di sebelahnya. "Sini. Duduk. Aku nggak gigit kok." Aku ragu sejenak, tapi akhirnya duduk juga. Kami minum dalam diam. Hingga akhirnya dia bicara. "Aku nggak pernah cerita, ya soal kenapa aku setuju sama ide gila tanteku buat cari istri kontrak." Aku menatapnya hati-hati. "Belum, tapi aku selalu penasaran." Ia mengembuskan napas panjang. Pandangannya menerawang ke jendela yang basah oleh gerimis. "Dulu aku punya tunangan. Namanya Anya. Cantik, elegan, pintar ngomong. Semua orang bilang dia pasangan yang cocok buatku. Waktu kakek mulai sakit dan perusahaan dibekukan sementara, aku nggak punya apa-apa. Dan dia kabur. Dalam semalam." Suaranya bergetar sedikit. Aku menelan ludah. "Dia tahu kamu lagi jatuh, dan dia malah ninggalin." Raihan tertawa miris. "Bukan cuma ninggalin. Dia nikah sama investor yang dulu pernah aku tolak buat masuk ke perusahaan keluarga." Aku mengerjap, terdiam. Ada luka dalam di sana. Luka yang jelas belum benar-benar sembuh. Sejak itu, aku benci semua yang berbau pura-pura baik. Aku jadi sinis. Dan waktu Tante Dina nyodorin ide kawin kontrak, aku pikir, kenapa enggak? Setidaknya, kita sama-sama tahu ini semua cuma sandiwara. Nggak ada hati yang perlu dipatahkan. "Jadi, kamu pikir aku juga bakal kabur kalau kamu jatuh miskin?" Raihan menoleh. Matanya menatapku lekat-lekat. "Waktu pertama kali lihat kamu, iya, kamu tampak desperate. Seperti orang yang bisa dibeli." Aku tertawa kecut. "Well, waktu itu aku memang lapar, Raihan. Literally." Kami terdiam beberapa saat. Lalu entah siapa yang memulai, kami tertawa. Tawa yang bukan karena lucu, tapi karena perih yang sama. "Ayu," ucapnya kemudian, pelan. "Aku tahu ini cuma 6 bulan. Tapi kamu nggak seperti yang aku pikir." Aku menatapnya. Di matanya, ada sesuatu yang dulu tak pernah kutemukan. Kejujuran. "Raihan," bisikku, nyaris tak terdengar. "Aku juga nggak nyangka bisa nyaman ngobrol sama kamu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin aku bisa mempercayai pria ini, meski hanya sedikit demi sedikit. Meski luka masa lalunya masih menempel seperti bayangan. Tapi seperti retakan di kaca, kepercayaan kecil itu bisa jadi awal dari pecahan besar yang mengubah segalanya. Malam itu aku menemukan buku catatan Raihan tanpa sengaja. Ia tertinggal di meja makan, terbuka pada halaman berisi tulisan tangan rapi. Kukira itu laporan kerja, tapi saat kubaca lebih dekat ternyata bukan.
Aku tak tahu siapa yang harus kusalahkan. Hatiku yang beku atau waktu yang tak sabar. Tapi kau hadir di sela gelapku. Seperti matahari yang menyentuh air hujan. Hangat namun sementara. Aku menelan ludah. Tanganku bergetar saat menyentuh halaman berikutnya. Ada banyak puisi lain. Tentang sepi, tentang kehilangan, dan tentang seseorang yang perlahan meruntuhkan tembok hatinya. Lagi baca apa? Suara Raihan tiba-tiba terdengar di belakangku. Aku melompat kecil, buru-buru menutup buku itu. Maaf, aku nggak sengaja, ini ketinggalan di meja. Ia menatapku, lalu menarik napas panjang. Kamu tahu sekarang, rahasia kecilku. Aku mencoba tersenyum. Puisi-puisi itu indah. Indah? Ia tertawa pelan. Orang bilang, puisi itu kelemahan. Tapi kadang cuma lewat kata-kata, aku bisa jujur. Aku ingin bertanya tentang siapa semua puisi itu. Tapi aku tahan, karena aku tahu jawabannya mungkin menyakitkan. Hari-hari setelah itu, aku mulai melihat Raihan dengan cara berbeda. Ia bukan hanya pria arogan yang dulu menatapku dengan sinis. Di balik sikap dinginnya, ada luka-luka yang tak pernah disembuhkan. Ada sisi lembut yang tersembunyi rapat di balik jas mahal dan sorot mata tajamnya. Kami mulai berbincang tiap malam. Tentang musik, tentang puisi, tentang masa kecilnya yang sunyi karena orang tua yang selalu bepergian. Aku dulu sering pura-pura sakit, biar mereka pulang, katanya suatu malam, sambil menatap langit-langit. Aku mendengarkannya seperti mendengar anak kecil yang terluka. Semakin sering dia bicara, semakin dalam aku terjatuh pelan-pelan, tanpa sadar. Tapi lalu, suara Tante Dina kembali terngiang di kepalaku. Ingat, Ayu, setelah 6 bulan, kamu harus pergi. Jangan bawa perasaan. Dan aku mulai takut, karena hatiku bukan lagi benda mati. Ia mulai hidup, dan ia memilih Raihan. Tapi Raihan, ia belum tentu merasakan hal yang sama. Dan aku hanya istri kontrak, bukan wanita yang diimpikannya. Malam itu berbeda. Tak ada dingin di udara seperti biasanya. Tak ada suara langkah berat Raihan yang malas menyapa. Ia datang dengan tangan penuh, membawa 2 bungkus makanan dari warung Padang favoritku, lengkap dengan teh manis hangat dalam termos kecil. Aku menatapnya dengan heran saat ia meletakkan semuanya di meja makan. Aku ingat kamu bilang suka rendang dan telur balado, katanya pelan, tanpa menatap langsung. Aku mengerjap, seperti baru terbangun dari mimpi. Raihan mengingat, duduklah, lanjutnya, makan bareng yuk, aku juga belum makan. Kami duduk berhadapan, makan dalam diam yang hangat. Lalu Raihan mulai tertawa, karena aku nyaris tersedak cabai yang super pedas. Kamu tetap gak bisa bedain mana sambal mana tomat, ya? Candanya. Aku ikut tertawa. Tawa yang keluar begitu saja, dari tempat yang selama ini tertutup rapat. Tawa itu membuatku lupa bahwa aku hanya istri kontrak. Lalu, terjadi sesuatu yang sederhana, tapi mengguncang seluruh dunia kecilku. Raihan menggenggam tanganku. Hangat, tegas, tapi juga ragu-ragu. Sentuhannya seperti isyarat, bukan dari suami yang berpura-pura, tapi dari lelaki yang ingin dimengerti. Ayu, suaranya rendah. Boleh nggak kita berhenti pura-pura? Kita coba jujur. Satu sama lain. Aku menatapnya. Lama. Tapi bibirku tak mampu mengeluarkan sepatah pun kata. Yang keluar hanya anggukan kecil, dan air mata yang entah kenapa menetes diam-diam. Maaf, bisikku pelan. Aku nggak tahu kenapa aku nangis. Raihan mengusap ujung mataku dengan ibu jarinya. Mungkin karena kita sama-sama capek berpura-pura. Untuk pertama kalinya, tak ada perjanjian, tak ada syarat, tak ada kontrak. Hanya 2 hati yang saling mencoba membuka luka masing-masing. Malam itu kami tidak bicara banyak. Hanya duduk bersebelahan di sofa, tanganku masih di genggamannya. Tak perlu kata-kata mewah, karena untuk pertama kalinya, keheningan terasa seperti rumah. Tapi di balik ketenangan malam itu,
ada badai kecil yang mulai tumbuh dalam dadaku. Jika semua ini nyata, bagaimana jika waktu 6 bulan itu benar-benar habis? Apa aku siap kehilangan setelah mencintainya diam-diam, seutuhnya? Pagi itu, aku bangun dengan suara ketukan lembut di pintu kamar. "Ayu, kamu udah bangun?" Suara Raihan terdengar lembut dari luar. Aku buru-buru bangkit, merapikan rambut dan wajahku yang masih kusut oleh sisa mimpi. Saat kubuka pintu, dia berdiri di sana, dengan 2 gelas kopi di tangan dan senyum kecil yang terlalu manis untuk pria seangkuh dia. "Selamat pagi, sayang," ucapnya ringan. Aku terpaku. "Sayang?" Hati kecilku bergetar. Kata itu bukan hanya sekadar panggilan. Bukan seperti ucapan basa-basi yang biasanya keluar dari mulutnya saat ada orang lain. Ini terdengar nyata, terasa tulus. "Aku, pagi juga," jawabku gugup, lalu menerima kopi darinya. Kami duduk di balkon, menyeruput kopi dan menatap langit yang cerah seperti hatiku pagi itu. Tak ada suara lain selain detak jantungku yang semakin tak karuan. Hari-hari berikutnya seperti mimpi yang enggan kuceritakan ke siapa-siapa. Raihan mulai mengantarku ke toko tempatku biasa bekerja paruh waktu, meski aku sudah lama tak kesana. Ia menggenggam tanganku di mobil, dengan tangan kirinya tetap di kemudi. Kadang, di malam hari, ia menulis puisi lalu membacakannya pelan. Lalu bertanya dengan wajah serius, "Menurutmu ini lebay?" "Banget," jawabku sambil tertawa, dan dia pura-pura cemberut lalu menjitak pelan kepalaku. Tapi aku tahu, di balik puisi itu, ada jiwanya yang luka dan berusaha mencinta lagi, perlahan-lahan, dan untuk alasan yang berbeda. Kami mulai memasak bersama. Tertawa karena garam tertukar dengan gula. Tidur dalam satu kamar tanpa sekat. Kadang hanya saling menatap. Mengobrol sampai subuh tentang hidup, kematian, dan rasa kehilangan. Dan entah sejak kapan, aku mulai membayangkan bukan hanya 6 bulan, tapi bertahun-tahun. Seumur hidup, kalau bisa. Aku mulai menyulam harapan tipis bahwa mungkin, hanya mungkin, cinta bisa tumbuh dari perjanjian. Sampai suatu malam, Raihan menyentuh pipiku dan berkata, "Aku nggak tahu kapan tepatnya, tapi aku udah nggak anggap ini sekadar kontrak." Dunia terasa berhenti sesaat. "Apa maksudmu?" tanyaku, nyaris berbisik. Ia menatapku dalam. Aku mulai takut kalau 6 bulan itu benar-benar habis. "Karena kamu udah jadi rumah." Aku menggenggam tangannya. "Aku juga takut," lirihku, "karena aku mulai mencintai yang seharusnya bukan milikku." Untuk pertama kalinya, kami mencium tanpa pura-pura. Bibirnya menyentuhku bukan karena kontrak, bukan karena peran yang harus dijalani, tapi karena kami ingin, karena kami butuh. Karena di titik itu, kami bukan 2 orang asing yang disatukan uang, tapi 2 jiwa yang terjebak dalam permainan takdir yang mulai terasa terlalu nyata. Aku masih ingat aroma masakan yang sedang kumasak siang itu, sayur asem kesukaan Raihan. Dapur penuh aroma segar, dan hatiku terasa ringan. Tapi suara bel di pintu depan mengguncang segalanya. "Sayang, aku bukain ya," teriakku dari dapur sambil mengaduk panci. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar. Tapi bukan langkah Raihan, melainkan suara tumit tinggi menghentak lantai dengan percaya diri. Aku mengintip dari balik dapur, lalu tubuhku kaku. Wanita itu berdiri di ruang tamu, anggun, mengenakan gaun merah marun yang membuatnya tampak seperti keluar dari majalah fashion. Rambutnya tergerai sempurna, dan senyum di wajahnya terlalu tenang untuk seseorang yang datang tanpa undangan. "Anya?" ucapku nyaris tak percaya. Dia menoleh dan tersenyum seolah kami teman lama. "Hai, kamu pasti Ayu, ya?" Aku menelan ludah. Nafasku tercekat. Ya, dia, Anya. Wanita dari masa lalu Raihan. Wanita yang meninggalkannya saat ia bangkrut. Wanita yang konon mematahkan hatinya sampai jadi dingin seperti es. "Aku datang bukan untuk membuat masalah," katanya sambil duduk di sofa seolah itu rumahnya sendiri. "Aku cuma ingin minta maaf pada Raihan. Dia pantas tahu bahwa aku menyesal. Aku ingin berkata,
Dia tidak butuh maafmu. Tapi bibirku keluh. Saat itu Raihan muncul dari arah kamar, masih mengenakan kaos putih dan celana santai. Langkahnya berhenti seketika. Anya? Ray? Anya berdiri dan berjalan mendekatinya. Kau terlihat baik. Lebih dari baik. Malah. Raihan menatapnya lama. Terlalu lama. Sampai aku merasa tubuhku menghilang dari ruangan itu. Seakan aku tak lagi ada. Apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya pelan, tapi penuh tekanan. Aku cuma mau bicara. 5 menit saja, kata Anya memelas. Tolong, Ray. Mataku menatap Raihan, memohon agar dia mengatakan, tidak. Tapi dia hanya diam, lalu berkata, Ayu, boleh kami bicara sebentar? Detik itu, rasanya seperti ditikam. Kami bicara. Sebentar. Aku mengangguk. Apalagi yang bisa kulakukan? Kembali ke dapur, aku menggenggam erat gagang panci, menahan air mata yang menggenang. Sayur asemku mendidih, tapi hatiku justru beku. Dari balik tembok, aku mendengar potongan suara mereka. Suara Anya yang lembut. Suara Raihan yang sesekali meninggi. Aku tak bisa menangkap semua kata, tapi cukup untuk tahu bahwa masa lalu yang selama ini ku benci, telah kembali, mengetuk pintu rumah kami. Dan aku tidak siap jika Raihan membukakan pintu untuknya. Sejak kedatangan Anya hari itu, Raihan seperti berubah menjadi pria asing. Senyum hangatnya hilang, candanya lenyap, dan panggilan, sayang, yang dulu selalu membuat dadaku bergetar, menguap tanpa jejak. Dia mulai sering pergi, tanpa kabar, tanpa pamit. Pagi-pagi aku bangun, dia sudah tak ada. Malam-malam aku tunggu, yang datang hanya suara pintu yang dibuka pelan. Kadang dia bahkan tak masuk kamar. Dia tidur di ruang tamu, alasan klasik yang dulu pernah ku dengar, lagi banyak pikiran. Aku pura-pura sibuk dengan urusan toko online, pura-pura tak peduli. Tapi tiap kali suara notifikasi ponselnya berbunyi dan dia buru-buru menjauh untuk membalasnya, hatiku mencicit seperti kaca yang diremukan. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya. Kami sedang makan malam, dalam diam. Sendokku nyaris tak menyentuh nasi. Ray, kamu lagi mikirin sesuatu, ya? Dia menatapku singkat, lalu kembali pada piringnya. Kerjaan. Bukan soal Anya. Dia meletakkan sendoknya. Suara logam menyentak piring. Kenapa kamu jadi bawa-bawa dia? Aku cuma ngerasa kamu berubah, kataku, suara lirih. Kamu mulai jauh. Dingin. Seperti dulu lagi. Raihan bangkit dari kursinya. Jangan mulai drama, Ayu. Aku cuma ingin tahu. Boleh kan, sebagai istri, walau hanya di atas kertas. Dia menatapku, tajam. Justru karena itu hanya di atas kertas. Kamu gak perlu terlalu merasa. Detik itu, jantungku berhenti berdetak sejenak. Napasku sesak. Kata-kata itu seperti peluru yang menembus sisa-sisa harapan yang kupegang. Aku menunduk, menahan air mata agar tidak tumpah di hadapannya. Maaf, kataku lirih. Raihan tak menjawab. Dia melangkah pergi, meninggalkan meja makan, dan meninggalkanku sendirian bersama luka yang menganga. Malam itu, aku duduk di ranjang kami, yang terasa dingin dan terlalu luas. Kupeluk bantal, mencoba mengingat kembali tawa kami, genggaman tangannya, bisikan lembutnya. Tapi semua itu kini terasa seperti mimpi indah yang terbangun terlalu cepat. Dan aku mulai bertanya-tanya, mungkinkah aku hanya jeda? Sementara hatinya masih menetap di masa lalu? Mungkinkah aku tak pernah benar-benar dipilih? Malam itu, hujan turun seperti dendam langit yang tak tersampaikan. Petir sesekali menyambar, menggetarkan kaca jendela kamar. Tapi bukan itu yang membuatku tak bisa tidur. Ada suara dari ruang tamu. Suara langkah kaki. Lalu desahan pelan yang cepat berubah jadi perdebatan. Aku mendekat diam-diam, berdiri di balik celah pintu yang sedikit terbuka. Dan di sana, kulihat pemandangan yang meremukan seluruh keberanianku. Anya berdiri di tengah ruangan, wajahnya basah oleh air mata.
Kau bilang sudah melupakanku, Ray, tapi kenapa kau masih menyimpannya? Dia mengangkat sebuah kotak kecil, dan dari jarak sejauh itu pun aku tahu, itu kotak yang disimpan Rayhan di laci lemari, yang tak pernah kubuka. Rayhan mengusap wajahnya. Napasnya berat. Aku gak tahu, Anya, aku benci kamu karena pergi. Tapi aku juga gak pernah bisa benar-benar berhenti mikirin kamu. Dadaku mencelos. Lututku terasa lemas. Anya melangkah maju. Kalau aku minta kesempatan kedua, kamu akan pilih aku. Hening. Hanya detak jam dinding dan derasnya hujan yang jadi saksi bisu. Rayhan tak menjawab. Tapi yang kulihat setelah itu, menghancurkan sisa-sisa harga diriku. Dia menarik Anya ke pelukannya. Erat, lama. Aku ingin berbalik, ingin menutup pintu dan lari sejauh mungkin. Tapi tubuhku membeku. Hatiku menjerit, tapi mulutku tak sanggup mengeluarkan suara. Dalam pelukan itu, aku sadar aku hanya selingan. Luka yang Rayhan coba tutupi dengan kebersamaanku, tapi hatinya belum benar-benar pulih. Dan aku jatuh cinta pada luka yang belum sembuh. Malam itu, aku kembali ke kamar dengan langkah gemetar. Tak ada air mata, hanya diam. Karena ternyata, diam bisa lebih menyakitkan daripada tangis. Esok harinya, aku tak bertanya apapun. Rayhan pun tak menjelaskan apapun. Kami hanya menjadi dua orang asing lagi, yang tinggal dalam rumah yang sama, tapi hatinya terpisah sejauh langit dan bumi. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang sambil memandangi pintu yang tak kunjung terbuka. Setiap detik yang berlalu terasa seperti pedang yang digesekkan ke luka. Aku menunggu, entah untuk penjelasan, atau sekadar suara langkah kakinya. Tapi Rayhan tak datang. Aku akhirnya tertidur dalam posisi duduk, dengan mata yang masih basah. Pagi harinya, sinar matahari menyelinap masuk dari celah tirai. Aku bangun dengan kepala pening dan hati yang berat. Saat turun ke bawah, aku menemukannya di meja makan, duduk dengan jas rapi dan ekspresi dingin yang seperti kuburan tanpa nisan. "Ada yang mau kamu bicarakan?" tanyaku, mencoba terdengar tenang meski suaraku bergetar. Rayhan meletakkan cangkir kopinya, lalu menatapku. Pandangan yang dulu bisa membuatku hangat, kini hanya terasa asing. "Kontrak kita selesai, Ayu," katanya, tenang, terlalu tenang. "Kamu bebas." Aku berdiri mematung. "Apa maksudmu?" "Kakekku sudah menyerahkan warisan. Tidak ada alasan lagi untuk berpura-pura. Kau bisa pergi kapan saja." "Jadi semua ini cuma karena warisan?" tanyaku pelan, nyaris berbisik. Dia menunduk. "Aku tidak bisa memberi apapun yang kamu harapkan dariku. Aku minta maaf." Aku tertawa getir, menahan air mata yang sudah diambang tumpah. "Kau tahu yang paling menyakitkan dari semua ini, Rayhan? Bukan karena aku disingkirkan, tapi karena aku benar-benar mencintaimu." Dia terdiam. Bibirnya membuka sedikit, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tak jadi. Dan mungkin itu yang paling menyakitkan, diamnya. Aku melangkah mundur, lalu berbalik. Langkah demi langkah menjauh dari pria yang pernah kutemani melewati malam luka, yang pernah kugenggam tangannya saat dia rapuh. Tapi kini justru jadi orang yang membuatku hancur. Di balik pintu kamar, aku akhirnya menangis. Bukan karena kehilangan Rayhan, tapi karena kehilangan diriku sendiri dalam kisah yang ternyata hanya sandiwara sepihak. Aku pergi dengan satu koper tua, beberapa helai pakaian, dan hati yang tercabik seperti kertas kontrak yang pernah kami tanda tangani. Rayhan tidak mengejarku. Tidak ada mobil hitam berhenti di depan kosan, tidak ada pesan, tidak ada telepon. Yang ada hanya suara roda koper yang kuletakkan di gang sempit, dan tatapan kasihan dari tetangga kos yang seolah berkata, "Kau kembali lagi ke titik nol, ya." Aku membuka pintu kamar mungilku. Bau apek bercampur debu menyambutku seperti pelukan pahit dari masa lalu. Dinding tipis itu masih bisa mendengar napas tetangga. Kasur tipis di pojok ruangan masih menyimpan lekukan tubuhku yang dulu. Semuanya masih sama, kecuali aku. Aku menatap langit-langit sambil membiarkan air mata mengalir. Aku tertawa lirih di antara tangis.
Lucu, ya, gumamku. Dulu aku miskin tapi utuh. Sekarang aku miskin, tapi dengan luka yang mewah. Aku memeluk lututku sendiri. Dingin, sunyi, sakit. Tapi di dasar kesakitan itu, ada bagian kecil dalam diriku yang masih hidup. Bagian yang berkata, kamu pernah jatuh lebih keras dari ini, Ayu. Dan kamu bangkit. Malam itu, aku menulis di kertas kusam. Terima kasih, Rehan. Kau mengajariku bahwa cinta yang tidak jujur akan selalu jadi luka. Tapi dari luka itu, aku akan belajar berdiri. Bukan untuk kembali, tapi untuk tak pernah jadi milik siapapun lagi selain diriku sendiri. Aku tak tahu apa yang menantiku besok. Tapi satu hal yang kupastikan, aku tidak akan lagi menjual hidupku hanya karena lapar. Luka ini akan kubayar lunas dengan kebangkitan yang tak akan pernah dia duga. Bertahun-tahun berlalu, luka yang dulu sempat kubawa seperti beban, perlahan berubah menjadi kekuatan. Aku belajar menjahit bukan hanya pakaian, tapi juga keping-keping hidupku yang pernah sobek parah. Berawal dari satu mesin jahit butut yang kubeli dengan cicilan, aku mulai menjahit dari kamar kosku yang sempit. Pertama kali aku menjual hasil jahitanku lewat aplikasi online, hanya satu pelanggan yang membeli, itu pun memesan rok sederhana seharga 50.000. Tapi saat review pertamanya datang, aku menangis. Bukan karena uangnya, tapi karena kalimat itu. Penjahitannya rapi sekali. Terima kasih ya, Mbak Ayu. Dari satu pelanggan jadi 5, lalu 50, lalu ratusan. Aku bahkan punya pelanggan tetap dari luar kota, ada yang memanggilku, Mbak Ayu yang ajaib. Aku sewa kios kecil di pinggir jalan. Di atas etalase mungil yang kususun dengan sepenuh hati, tertulis, Ayu by Heart, setiap jahitan ada cerita. Aku bangga menyebut diriku bukan lagi sebagai istri kontrak Rehan, bukan pula mantan perempuan yang dibuang dengan kata, selesai. Aku adalah Ayu yang baru. Ayu yang membangun semuanya dari luka, dengan benang kesabaran dan jarum tekad. Suatu sore, sambil menyapu lantai toko, aku tersenyum melihat seorang ibu dan anaknya memilih-milih baju di rak. Anaknya menunjuk satu dress kecil warna mint. Yang ini bagus, Bu. Aku menghampiri mereka dan berkata pelan, itu salah satu favorit pelanggan kami, Bu. Jahitannya saya yang kerjakan sendiri. Ibu itu tersenyum. Kelihatan kok, dijahit dengan cinta. Aku terdiam. Hati ini hangat. Akhirnya, aku tahu apa arti bahagia. Bukan ketika dicintai orang kaya, tapi ketika bisa mencintai diriku sendiri, tanpa syarat. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam dan cahaya jingga menyusup ke sela kaca toko, aku sedang membereskan rak display yang berisi gaun anak-anak. Tanganku sibuk melipat, tapi pikiranku melayang ke pesanan-pesanan yang harus kukirim besok pagi. Bel pintu toko berbunyi. Kudongakkan kepala dengan senyum otomatis, siap menyapa pelanggan. Tapi yang kulihat membuat nafasku terhenti sejenak. Rehan. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Rambutnya tak serapi dulu. Bajunya lusuh. Dan di balik mata coklatnya yang dulu menyala penuh percaya diri, kini tersimpan kelelahan, seolah dunia telah mencambuknya berkali-kali. Ia berdiri diam, lalu berkata dengan suara yang tak kukenal, lembut, nyaris rapuh, boleh bicara. Aku menggenggam gaun kecil di tanganku lebih erat. Untuk apa? Suaraku tenang, tapi hatiku bergetar. Dia menarik napas panjang, lalu duduk di bangku depan toko tanpa menunggu izinku. Aku cuma ingin minta waktu 5 menit. Aku memandangnya. Lelaki yang pernah membuatku merasa paling dicintai, lalu membuangku seperti barang sewaan. Kini duduk di hadapanku, seperti bayangan dari masa lalu yang belum selesai. Lama kami diam. Lalu aku berkata dingin, 5 menit. Setelah itu, kamu pergi. Dia mengangguk, menunduk seperti siswa yang tahu dirinya bersalah. Aku kehilangan semuanya. Ayu, katanya lirih. Anya, dia ternyata kembali hanya untuk warisan. Begitu dapat bagiannya, dia pergi. Perusahaanku jatuh. Saham diambil alih. Aku
Bahkan pernah tidur di mobil selama 2 minggu. Hatiku ingin iba, tapi aku menahannya. Luka yang kutambal selama bertahun-tahun terlalu mahal untuk kubuka lagi. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Dia menatapku. Bukan saat semua harta hilang. Tapi saat aku sadar, aku kehilangan satu-satunya perempuan yang benar-benar tulus di hidupku. Aku nyaris terisak. Tapi aku tegak berdiri. Raihan, kataku pelan, waktu kita sudah habis. Bukan cuma 5 menit ini, tapi semua menit yang kamu buang dulu, yang tak akan pernah bisa kamu ulang kembali. Dia terdiam. Mulutnya terbuka, lalu tertutup lagi. Tak ada lagi yang bisa dikatakannya. Aku membuka pintu toko. Angin sore berembus pelan, membawa bau kenangan yang hampir kulupakan. Selamat tinggal, Raihan, kataku. Ia berdiri, melangkah keluar. Tapi sebelum pergi, ia berbalik dan berkata lirih, "Kamu makin cantik saat kamu berdiri sendiri." Aku menahan air mata sampai langkahnya benar-benar hilang dari pandangan. Lalu aku menutup pintu, menguncinya, dan kembali ke dalam, ke dunia yang kubangun dari puing-puing yang dulu ia hancurkan. Dan kali ini, aku tak lagi menangis. Esoknya, Raihan kembali. Kali ini tanpa keraguan, berdiri di depan toko sejak pagi, bahkan sebelum aku membuka pintu. Aku melihatnya dari balik tirai, berharap ia akan pergi. Tapi dia tetap berdiri di sana. Diam, penuh harap, seperti lelaki yang kehilangan arah pulang. Akhirnya, dengan berat hati, kubuka pintu. "Aku janji cuma bicara sebentar," katanya cepat, seolah takut aku akan mengusirnya. Aku mengangguk pelan. "Masuk." Di dalam, ia duduk di kursi kecil dekat kasir. Tanganku sibuk membereskan etalase, berpura-pura tak peduli, tapi seluruh tubuhku siaga. Aku tak tahu apakah harus bersiap untuk amarah atau luka baru. Raihan menatap tanganku yang sibuk. "Aku bangkrut, Ayu. Perusahaan diambil alih. Rumah disita. Mobil, semuanya habis." Aku diam. Tak ada simpati di wajahku. Hanya tatapan kosong yang sudah terlalu sering dikhianati. Anya hanya datang karena tahu kakek akan membagi warisan. Begitu dia dapat bagian, dia pergi. Dia bahkan menyebutku beban. Ia tertawa pahit, lalu menatapku dengan mata yang basah. Dan saat itu, aku cuma ingat kamu, yang dulu rela tidur di sofa sempit. Masa untukku tiap malam meski tahu aku tak akan pulang. Yang gak pernah nuntut apa-apa. Aku menoleh perlahan. "Kamu tahu, dulu aku sering bertanya-tanya, kenapa aku gak cukup? Kenapa kamu lebih pilih dia? Tapi sekarang aku sadar, bukan karena aku gak cukup. Kamu aja yang gak pernah belajar menghargai." Raihan mengangguk pelan, menunduk seperti anak kecil yang kena hukuman. "Aku gak datang buat minta dikasihani," katanya. "Aku cuma pengen bilang, dari semua yang pernah aku punya, kamu yang paling tulus." Aku menatapnya lama. Hati kecilku sempat bergetar. Tapi luka yang dulu ia tanam lebih kuat dari getaran nostalgia. "Terima kasih," jawabku datar. Tapi pengakuan yang datang terlambat, gak akan mengubah apapun. Raihan mengusap wajahnya. "Kamu benar. Aku gak pantas berharap apa-apa. Tapi kalau suatu saat kamu butuh sesuatu, atau sekadar teman bicara." Aku memotongnya. Aku sudah punya hidup yang damai sekarang. Dan aku berniat menjaganya dari apapun yang bisa merusaknya. Termasuk kamu. Ia berdiri perlahan. Matanya sendu, penuh penyesalan. Tapi aku tak bergeming. Sebelum pergi, dia berkata, "Aku doakan kamu selalu bahagia, Ayu. Walau bukan bersamaku." Aku hanya mengangguk. Tanpa senyum. Tanpa air mata. Hanya dada yang terasa lebih ringan karena akhirnya, bab itu benar-benar bisa kututup. Raihan berdiri di sana, matanya yang dulu tajam kini tampak lelah, penuh penyesalan. Aku bisa merasakan setiap detik yang berlalu di antara kami, rasa canggung yang kental seperti udara yang terlalu tebal untuk ditembus. Hatiku rasanya kosong, bukan karena ia di hadapanku,
tapi karena aku merasa sudah cukup untuk diri sendiri. Ayu, katanya dengan suara bergetar. Aku menyesal. Semua yang terjadi, aku salah. Aku ingin mulai dari awal, dari nol, jika kamu mau. Aku menatapnya, melihat ekspresi yang sepertinya tulus. Namun aku tahu terlalu banyak tentang kata-kata manis yang hanya sementara. Aku sudah cukup mengalaminya. Dikhianati, dilukai, dibohongi. Aku sudah cukup untuk hidup tanpa bayang-bayang seseorang yang tak pernah sungguh-sungguh ada. Dia mendekat, dan aku bisa merasakan kehadirannya semakin dekat. Seperti godaan untuk kembali ke sesuatu yang terasa familiar, meskipun itu pernah melukai. Namun kali ini, aku tidak goyah. Ayu, aku masih cinta kamu, kata Raihan dengan nada serak. Seolah-olah kata-kata itu berat sekali untuk diucapkan. Dia menatapku dengan mata yang dalam, memohon, seolah berharap ada secercah harapan yang tersisa. Aku menarik napas panjang, dan saat itu juga, aku tahu ini adalah saat yang tepat untuk menghentikan segala kebingungannya dan kebingunganku. Aku menatapnya dengan hati yang lebih kuat dari sebelumnya, lebih tegar daripada yang ia kenal dulu. Aku juga mencintai diriku sendiri sekarang. Kataku, suaraku mantap dan jelas. Dan aku tak butuh kau untuk bahagia. Kata-kataku menggantung di udara. Raihan terdiam, seakan-akan dunia berhenti berputar di antara kami. Mungkin dia berharap aku akan berlari ke pelukannya, atau menghapus semua kenangan pahit itu. Tapi tidak. Aku sudah terlalu jauh dari masa lalu itu. Aku melihatnya sekali lagi, kali ini dengan ketegasan yang tak bisa diputar balikan. Kamu tidak bisa meminta kembali apa yang sudah kamu hancurkan, Raihan. Aku sudah cukup, dan aku sudah baik-baik saja tanpa kamu. Raihan menelan ludah, wajahnya kosong sejenak, lalu perlahan-lahan ia mengangguk. Tak ada lagi kata-kata yang keluar dari bibirnya. Ia tahu, sama sepertiku, bahwa semua ini sudah berakhir. Aku menatapnya, dan kali ini, tanpa ada rasa takut atau penyesalan. Jaga dirimu, Raihan. Tapi aku harus melanjutkan hidupku, tanpa kamu. Aku melangkah mundur, menutup pintu itu dengan penuh ketegasan. Saat pintu tertutup, aku bisa mendengar detak jantungku yang tak lagi dipenuhi keraguan, melainkan kepastian. Aku tak membutuhkan siapapun untuk merasa lengkap. Aku sudah menemukan caraku untuk bahagia, dan tak ada yang bisa merusaknya. Raihan, seperti yang kuharapkan, tak berkata apa-apa lagi. Karena pada akhirnya, aku tahu, dia hanya seorang bagian dari masa lalu yang harus kuperjuangkan untuk dilupakan. Raihan pergi begitu saja. Tanpa ada kata-kata pamit, tanpa drama, hanya keheningan yang memenuhi ruang di antara kami. Ia berjalan menjauh, langkahnya semakin menjauh dari aku, seperti sebuah kisah yang telah selesai ditulis. Aku berdiri diam di depan toko, memandangnya hingga bayangannya hilang dari pandangan. Aku tak merasa apa-apa. Tidak marah, tidak juga sedih. Hanya ada sebuah kelegaan yang datang perlahan, menenangkan, menyelimuti diriku yang selama ini terjebak dalam hubungan yang salah. Selama bertahun-tahun, aku berusaha mencari makna dari cinta yang datang dan pergi. Dan sekarang, aku akhirnya mengerti. Cinta sejati itu bukan tentang memiliki. Bukan tentang bertahan pada seseorang yang bahkan tak tahu bagaimana cara menjaga hati kita. Cinta sejati adalah tentang memahami diri sendiri, menghargai perjalanan yang telah kita tempuh, dan berani memilih kebahagiaan yang datang dari dalam diri kita, bukan dari orang lain. Aku menatap langit yang cerah, rasanya semua hal yang mengikatku dengan masa lalu perlahan terlepas. Angin berhembus lembut, seolah membisikkan bahwa hidup ini jauh lebih besar daripada sekadar hubungan yang menyakitkan. Aku merasakan kedamaian yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Terima kasih, Raihan, bisikku dalam hati. Karena kamu, aku belajar bahwa mencintai diri sendiri adalah hal yang paling penting. Aku berbalik dan melangkah kembali ke dalam toko. Toko yang kini menjadi simbol dari kebebasan dan kekuatanku. Setiap langkah yang kuambil, setiap keputusan yang kubuat, adalah bagian dari perjalanan panjang yang tak akan pernah aku sesali. Tidak ada lagi luka, hanya pembelajaran.
Tidak ada lagi penyesalan, hanya penerimaan. Aku mengunci pintu toko dan menatap keluar jendela. Rafa dan Naila, anak-anak yang telah memberiku kekuatan, sedang bermain di halaman depan rumah. Suara tawa mereka mengisi udara, dan aku merasakannya. Kebahagiaan yang sederhana namun tak ternilai. Kebahagiaan yang hanya bisa kurasakan ketika aku memilih untuk mencintai diriku sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Cinta sejati itu bukan tentang memiliki seseorang. Cinta sejati adalah tentang mencintai diri kita sendiri, merayakan kehidupan yang kita ciptakan, dan berdamai dengan masa lalu. Itu adalah cinta yang sejati, yang tak membutuhkan siapapun selain diri kita sendiri. Aku tersenyum, menatap ke depan, dan tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru. Sebuah perjalanan di mana aku menjadi orang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bebas dari segala belenggu yang pernah ada kini. Aku punya cinta yang tak dibuat-buat, cinta untuk diriku sendiri. Tak ada lagi kontrak, tak ada lagi pura-pura. Semua yang aku butuhkan kini ada dalam diriku. Sebelumnya, aku selalu mencari kebahagiaan di luar, berharap seseorang bisa melengkapiku, memberi arti hidupku. Tapi aku sudah belajar, kebahagiaan itu tidak datang dari orang lain. Itu adalah perjalanan yang harus aku jalani dengan diriku sendiri. Aku melihat cermin dan menyadari, aku bukan lagi wanita yang pernah kehilangan diri dalam cinta yang salah. Aku adalah wanita yang sudah utuh, yang kuat dengan segala luka dan pelajaran yang kuterima. Tak ada lagi bayangan masa lalu yang membebani, tak ada lagi keraguan yang menyelimuti. Cinta sejati itu datang bukan saat kita menunggu atau memaksakan diri untuk dimiliki, tapi ketika kita sudah siap untuk menerima diri kita apa adanya. Dan jika suatu hari cinta sejati datang, aku tahu aku akan menyambutnya bukan sebagai wanita yang hancur, tetapi sebagai wanita yang sudah utuh, yang tahu nilai dirinya sendiri. Cinta sejati tidak akan mengisi kekosongan, karena aku sudah penuh dengan cinta untuk diriku sendiri. Hari-hari yang kulalui kini penuh dengan kedamaian. Aku tak perlu lagi berlarut-larut dalam penyesalan atau berharap pada sesuatu yang tak pasti. Aku hidup untuk diriku, untuk anak-anakku, dan untuk masa depan yang kubangun dari langkah-langkah yang tegas dan penuh makna. Aku tidak tahu apa yang akan datang di masa depan, tapi satu yang pasti, aku siap menghadapinya dengan hati yang bebas dan penuh cinta. Dan itulah kebahagiaan sejati, mencintai diri sendiri, tanpa syarat, tanpa ketergantungan, tanpa ketakutan. Sebab, ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri, kita siap untuk mencintai dunia dengan cara yang benar.